ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Insya Allah semuanya baik ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini, waktu ini kita bisa berjumpa lagi di dalam ajaran baru, yaitu kelas 5. Insya Allah semuanya pada sehat ya. Pak Guru doakan semoga kalian semuanya sehat, keluarganya sehat, kakak adiknya sehat, orang tuanya sehat, dan semuanya sehat, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama materi Al-Quran dan hadis. Pada kali ini kita akan membahas tentang bab surah Al-Adiyat. Insya Allah anak-anak sudah tahu kan surah Al-Adiyat, dan Pak Guru yakin semuanya sudah hafal juga ya surah Al-Adiyat. Apalagi di kelas atas, insya Allah hafalannya sudah banyak juga ya. Baik anak-anak, sebelum kita membahas lebih jauh tentang surah Al-Adiyat, terlebih dahulu kita akan membaca bersama-sama surah Al-Adiyat. Insya Allah anak-anak sudah hafal ya. Yuk kita membaca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa'atharna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Tasdiq. Sadaqallahul azim. Ya, itu tadi surah Al-Adiyat ayat 1 sampai 11. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membaca terlebih dahulu artinya. Di sini sudah Pak Guru bukakan arti dari surah Al-Adiyat. Yuk sama-sama kita membaca dari ayat pertama. Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. Terengah-engah itu istilah kita, yaitu ngos-ngosan sampai namanya nah, seperti itu namanya terengah-engah. Kemudian dan kuda yang memercikan bunga api, yaitu keluar dari dengan pukulan kuku kakinya. Jadi kuku kaki kuda itu kan ada tapal kuda, nah itunya yang keluar apinya. Selanjutnya dan kuda yang menyerang
dengan tiba-tiba pada waktu pagi atau subuh, sehingga menerbangkan debu, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan atau mengakui keingkarannya itu, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang ada di dalam kubur dikeluarkan, dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan? Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Ya, itu tadi arti dari surah Al-Adiyat. Sekarang kita akan membahas bersama-sama tentang isi kandungan surah Al-Adiyat. Dari yang pertama kita baca sama-sama ya, dari yang iman. Surah Al-Adiyat artinya kuda perang. Surah Al-Adiyat termasuk surah Makkiyah. Kemudian surah Al-Adiyat terdiri dari 11 ayat. Dan surah Al-Adiyat merupakan surah urutan yang ke-100. Surah Al-Adiyat turun sesudah surah Al-Asr. Dan ini adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah yaitu termasuk golongan surah Al-Adiyat ya. Surah Makkiyah itu adalah surah yang turun di kota Mekah. Turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Itu tadi. Dan di bawahnya adalah kata mutiara, yaitu setiap amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat kelak. Sekecil apapun Allah akan mengganjar perbuatan kita. Maka hendaklah kita beramal yang baik-baik, supaya apa? Supaya kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Man yazra' yahsud. Apa artinya anak-anak? Siapa yang tahu? Man yazra' yahsud artinya adalah barang siapa menanam pasti akan memanen atau memetik dari hasil dari yang ia tanam. Seperti itu. Lanjut kepada isi kandungan surah Al-Adiyat ya, jadi ini masih sambungan dari isi kandungan surah Al-Adiyat. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam tentang isi bahasan ayat-ayat surah Al-Adiyat. Yang pertama adalah surah Al-Adiyat itu menerangkan di situ suka ingkar. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat dasar dari manusia yang suka ingkar terhadap nikmat yang diberikan. Naudzubillahi min dzalik ya anak-anak. Ternyata sifat dasar manusia itu kebanyakan dia itu suka ingkar ketika diberi nikmat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia lupa bersyukur, lupa terhadap Allah yang telah memberikan nikmat. Itu yang dinamakan ingkar. Kemudian selain itu manusia juga dasarnya itu sangat cinta terhadap harta dan duniawi. Jadi selain dia itu ingkar, lupa terhadap Allah, dia juga sangat cinta terhadap harta dan duniawi. Padahal harta dan duniawi ini siapa yang memberikan? Yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam surah Al-Adiyat
bahwasanya manusia itu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kufur nikmat dan cinta terhadap harta ini pula, seringkali manusia itu lupa bersyukur, baik secara lisan maupun secara tindakan, yaitu apabila lisan itu mengucap alhamdulillahirabbil alamin, dan secara tindakan dengan bersedekah kepada yang membutuhkan. Nah, inilah sifat-sifat yang diterangkan di dalam surah Al-Adiyat. Kita berdoa ya anak-anak, semoga kita dijauhkan dari semua sifat tersebut. Nah, anak-anak, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menerangkan tentang sifat manusia yang suka ingkar, kemudian cinta dunia serta kufur nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada kita semuanya melalui surah Al-Adiyat. Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan tentang hari pembalasan, yaitu saat ditampakkan semua apa yang ada di dalam hati manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika manusia itu berbuat sekecil apapun, seburuk apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar atau membalas perbuatan yang dilakukan manusia. Maka apabila manusia itu melakukan keburukan sekecil apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan siksaan yang sesuai dengan kadar yang dikerjakan manusia tersebut. Akan tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa atau mengampuni perbuatan yang dilakukan oleh manusia, maka insya Allah manusia akan selamat dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu anak-anak, kita berdoa semuanya ya, semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita juga mengerjakan, melakukan perbuatan yang baik-baik, yang bermanfaat ya, yang bisa membuat hati kita itu senang dan orang lain juga senang. Insya Allah semuanya paham ya. Dan insya Allah anak-anakku berniat untuk selalu melakukan kebaikan. Baik anak-anak, insya Allah semua sudah paham. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung kepada Pak Guru. Baik anak-anak, selanjutnya ini adalah latihan soal. Silahkan setelah ini anak-anakku bisa mengerjakan latihan soal dengan ditulis di buku tulis. Setelah itu nanti kalau sudah selesai bisa langsung disetorkan kepada Pak Guru melalui WhatsApp ya. Insya Allah semuanya sudah jelas anak-anak, sudah paham ya. Baik, oke anak-anak, sekian dari Pak Guru penjelasan tentang surah Al-Adiyat. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Sekian dari Pak Guru. Apabila ada salahnya, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, kita tutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.